Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di channel YouTube Teddy Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Teddy Rasya. Ini di sini saya dapat tipe LED SAP ya. Untuk tipenya ini LC29LE507i ya. Ini untuk tipenya kerusakan mati total. Lampu indikator nggak hidup sama sekali. Ini udah saya bongkar ya. Untuk masa pembongkaran guys, ini kita fokus ke power supply-nya ya. Ini power supply-nya kita fokus di sini, kita cek tegangannya ya. Oke, untuk pengecekan tegangan, oke, kita lanjut. Simak videonya ya lur, jangan di skip. Untuk pengecekan tegangan di sini ya, kita gunakan ampermeter ya. Kita dicek tegangan di sini ya. Di sini ada pin-pinnya ya. Ini ada PWM, on off, NC ini nggak dipakai ya, kosong, ground ya, 12 volt 3,3, dan PWS on. Yang tegangan yang wajib ada itu untuk power supply SAP ya, tegangan ini ya 3,3 sama 12 volt itu tanpa beban harus ada ya, muncul. Oke, kita cek, bisa diperhatikan ampermeternya. Seperti ini, kita cek tegangannya. Ini untuk groundnya, terus kita colokin di sini ya. Nah, oke. Ini kita ukur ke tegangan 3,3 di sini. Oke, untuk 3,3 ini hadir ya, 3,3 normal. Untuk tegangan 12 volt di sini ternyata tegangan 12 volt drop yang enggak ada sama sekali, itu 0,0 sekian. Setelah ditelusuri, ini jalurnya lihat, bisa diperhatikan ini jalur ini menuju ke ini nih, untuk jalur 12 voltnya. Ini 12 volt ini ya. Ini untuk jalurnya lari ke pad ini ya. Padnya atau pad atau transistor switch, ini kurang paham, karena kalau dicek di kaki padnya, colokin dulu di ini kan tegangan 12 volt ya. Di sini ternyata nggak keluar sama sekali. Di sini nih harusnya keluar, tapi kalau dicek di sini ternyata tegangan ada 12 ya di kaki dua ini menandakan ini padnya rusak ya. Jadi kita ganti dulu pad ini. Oke, ini pad apa transistor, intinya seperti ini ya. Untuk kodenya kita bisa cari persamaannya ya. Untuk persamaannya di bekas-bekas power supply SAP sama semua ya. Ini yang penting bentuknya sama kayak ini nih. Saya akan copot ini nih, pad ini ya, untuk tegangan ke 12 voltnya. Ini padnya seperti ini ya. Ini kita copot dulu. Oke, pencopotan, cabut dulu ya, jangan lupa, karena kalau nggak dicabut malah rusak. Oke, tuh silangin dulu, jangan lupa ya tegangan di alkoholnya. Bisa menggunakan solder ya, seperti ini, karena kalau gak dihilangin ini lumayan bikin kaget. Sakit juga ya ke ininya, ke tangan. Oke, kita coba langsung pelepasan IC pad ini ya. Entah pad atau transistor switch, saya kurang begitu paham ya. Kayaknya transistor switch ini ya, tapi bentuknya kayak pad. Ini banyak ya di cabutan, di online juga banyak, tapi saya lebih senang nyari di cabutan karena ori ya. Kita lumuri dulu ininya ya, pakai seperti ini.
dan susah ya, harus pakai solder yang benar-benar panas. Diam kan, kita juga ngelupas. Hati-hati karena kalau langsung dicongkel biasanya patah ya kakinya. Ini seperti switch ini ya. Nah, oke, udah terlepas ya. Bersihkan dulu bagian-bagian ininya biar rata ya. Bisa sedot timahnya. Nah, seperti itu lor ya. Oke, kita tinggal ini padnya ya, transistor switchnya kita ambil di sini. Di bekas power supply juga sama menujunya buat jalur ke 12 volt di sini ya. Oke, lanjut. Ini ya, jadi tadi setelah pergantian pad transistor ini ternyata tidak membuahkan hasil ya. Berarti pad ini nggak rusak ya, makanya saya kembalikan lagi padnya semula dan menuju ke motherboardnya ya. Ternyata di sini kerusakan mati totalnya ternyata ada kapasitor yang short ya. Ini kapasitornya ya lur. Nah, ini kecil. Nah, ini ya kapasitornya. Ini udah saya angkat. Nah, ini dia ya letak kapasitor yang short nih di sini ya lur. Jadi bukan dari pad dari power supply tetapi dari mainboardnya sendiri ya. Ini nih ya, ini udah saya copot kapasitornya sebesar ini lur. Nah, kecil banget. Setelah dicopot kita coba colokin. Nah, setelah dilepas kapasitornya, indikator hidup ya lur. Berarti ini fix, cuma rusak di kapasitor bagian mainboard ini ya. Jadi ini mau saya ganti dulu kapasitornya ya, biar lebih awet ya. Sebenarnya dicopot juga nggak apa-apa, cuma saya mau ganti aja karena bekas kanibalan juga banyak. Oke, lanjut. Oke, ini setelah saya pergantian tadi ya, pergantian ini nih, ternyata tadi salah dugaan ya. Ternyata bukan dari power supply-nya ya, bukan dari tegangan 12 volt yang hilang, ternyata dari mainboardnya yang ini kapasitornya short. Ini udah saya ganti kapasitornya ya, yang lebih gede ukurannya. Nah, sekarang kita coba. Lampu indikator udah hidup ya lor. Kita coba nyalakan ke remote. Kita lihat, perhatikan backlight nyala ya lor. Coba angkat, ternyata nyala ya. Ini di posisi api lur. Kita pindahin dulu ke posisi TV. Ini di posisi TV lur, nggak ada input ya lur. Tuh, saya colokin antena. Berarti ini udah normal ya. Oke, jadi itu aja ya. Semoga bermanfaat karena saya juga masih pemula, jadi kadang keliru menentukan sebuah komponen yang rusak ya. Jadi kita harus teliti sebelum mengerjakan sesuatu. Oke, jika video ini membantu silahkan tinggalkan like, comment, dan subscribe ya. Siapa tahu bermanfaat sewaktu-waktu nemuin kasus yang sama. Jadi kita jangan fokus ke power supply nya, kita fokus ke mainboardnya juga karena tegangan 12 voltnya drop ya pas dipasang mainboard. Tapi pas ini dicopot tegangan keluar normal, dan pas dipasang ini berarti otomatis mainboard ini yang rusak. Jadi kita harus teliti ya, jeli ya. Ini kalau saya lihat ke belakang ini kasusnya sama seperti merek-merek LG ya. Kalau merek LG mati total itu kebanyakan di mainboard ya, di kapasitornya ya, kayak 24 LB LN ya. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya udah muncul laster ya, lagi nyari siaran. Oke, siaran ada ya.